A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, hari ini, di pagi hari ini, siogianya kita berbahagia. Siogianya sebaiknya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang sikap yang benar adalah demikian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk hidup. Hidup adalah kesempatan untuk mengkalkulasi segala amal perbuatan kita. Yang bisa saja amal perbuatan kita ini belum sampai kepada target yang dikehendaki oleh Allah. Maka hidup yang sudah diberikan oleh Allah di pagi hari ini, mari kita gunakan, yang mudah-mudahan kesempatan hidup kita ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampailah kemudian ada nilai-nilai keridhaan Allah terhadap amal yang kita lakukan. Dan kita gunakan kesempatan yang Allah berikan untuk memulai dengan taklim tentunya. Dua saja, sahabat-sahabat rahimakumullah, untuk sampai kepada kehidupan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pilihan sudah diberikan kesempatan oleh Allah, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan dua hal. Yang dua hal ini tentunya harus ada pada diri kita, yang merupakan kebaikan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, adalah orang-orang yang melakukan, yang mengisi hari-harinya tidak lepas dari belajar atau mengajar. Jangan sampai kepada yang di luar, tidak belajar, tidak mengajar. Maka dengan belajar dan kemudian mengajar, khair. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, baik, menjadi orang baik. Sahabat-sahabat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, kemudian kita isi dengan ta'lim. Maka dengan ta'lim itu, yang ketika kita meraih isi-isi daripada ta'lim itu, kita akan capailah kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Memang kebaikan itu ada pada diri kita, sehingga akhir perjalanan kita hidup di dunia ini pun adalah sebagai orang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di antara untuk kita mencapai kebaikan itu adalah dengan senantiasa kita berdoa. Dan doa pada hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa supaya kita ini tetap dalam petunjuknya, tetap pada jalan yang diridhoinya, tetap pada bentangan jalan darinya
sehingga sampai kepada tujuannya adalah diterima oleh Allah, oleh Dia di akhir perjalanan hidup kita. Doa itu ada di dalam surat ketiga sahabat-sahabat rahimakumullah, surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita ulang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 8. Ya Rabb, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk pada kami. Jangan engkau condongkan hati kami, ya Allah, kepada kesesatan setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan selalu anugerahkanlah kepada kami wa hab lana min ladunka, dari sisi engkau ya Allah, rahmat, sayangnya Allah yang kita minta. Rahmat Allah yang selalu kita minta. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah sang maha pemberi. Yang pemberian Allah tentunya adalah pemberian yang tidak pernah mengecewakan. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, betapa pentingnya doa ini supaya akhir hayat kita tetap berada di dalam petunjuknya. Bukankah kita berdoa dengan doa yang lain seraya mengiringi doa ini? Doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa pengiring doa itu adalah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhiri hayat atau hidup kami, hidup saya, hidup sahabat semua, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, dengan akhir hidup yang indah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan akhir hayat kami dalam keadaan buruk. Dua doa ini yang senantiasa kita minta, sahabat-sahabat rahimakumullah. Mengapa kita baca doa ini? Kenapa sangat pentingnya kita berdoa dengan doa ini? Sebab kita mendapat petunjuk dan kita rasakan juga. Kita mendapat petunjuk dari Allah dan kita rasakan juga bahwa diri kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya dorongan nafsu jahat, nafsu buruk, nafsu yang merusak, nafsu yang mengarah kepada diri kita ini melakukan kezaliman, kejahatan terhadap diri kita sendiri. Maka di dalam Al-Quran kita dapatkan, sahabat rahimakumullah, pengakuan jujur yang seharusnya juga kita sama dengan sejujurnya orang yang menyatakan atau mengaku jujur dengan jujur ini. Pengakuan orang yang jujur ini, siapakah dia? Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan jujur beliau berucap, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan tidaklah saya mengakui bahwa saya terbebas. Berarti dia mengaku jujur, saya tidak sanggup, saya tidak bisa dengan kemampuan diri saya untuk terbebas dari yang namanya nafsu, nafsu yang jahat, nafsu yang buruk. Wa ma ubarri'un nafsi ilnan nafsa la ammaratum bisu. Tidak sanggup diri Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan dorongan jahat, nafsu buruknya yang bisa merusak dirinya. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu, yang disebut dengan nafsu amarah. Tidak sanggup dia. Illa ma rahimar rabbi, kecuali dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahimar rabbi. Tidak mampu dia menahan gejolak yang ada di dalam dirinya, nafsu amarah yang ada di dalam dirinya, yang cenderung mendorong dirinya untuk merusak, zalim terhadap dirinya, kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Ujung ayat itu sebagai penegas bahwa Rabb atau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan yang Maha Sayang. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, kita pun menyadari bahwa diri kita ini tidak akan pernah lepas dari dorongan, dari energi dahsyat untuk kemudian kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang merusak, yang zalim terhadap diri kita, apalagi terhadap orang lain. Terhadap diri kita saja bisa saja kita ini zalim. Maka besar kemungkinan zalim terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang ada di dekat diri kita, apalagi orang-orang yang sudah agak jauh dari diri kita. Nafsu amarah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nafsu yang merusak sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum Nabi Yusuf alaihissalam. Yaitu yang terjadi pada ayahanda dan ibunda kita, ibunda semua manusia. Ayahanda semua manusia siapa? Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa, Siti Hawa. Nafsu yang ada di dalam dirinya mendorong dirinya untuk melanggar aturan Allah. Buah larangan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah untuk didekati, tidak hanya didekati, tapi kemudian buahnya dimakan. Zalim terhadap dirinya, keluarlah beliau dari surga. Kemudian anak keturunan beliau saat ada di luar kehidupan surga, yaitu ketika di bumi, Qabil, nafsu jahat mendorong dirinya untuk kemudian tega-teganya dia membunuh saudara kandungnya sendiri, Habil. Dibunuhnya Habil karena dorongan hawa nafsunya. Tepatnya adalah cemburunya dia. Cemburunya dia terhadap Habil. Cemburu yang sudah pasti cemburunya itu tidak pernah lepas. Seorang laki-laki cemburu kepada laki lainnya karena laki lainnya itu merasa dia mendapatkan seorang perempuan yang disenanginya, yang dicintainya. Cemburu. Dengan cemburu itu dia melakukan pembunuhan. Nafsu amarah, sahabat-sahabat rahimakumullah. Itu ada di dalam diri kita, intern di dalam diri kita. Ditambah lagi dorongan besar untuk melakukan perbuatan jahat-jahat terhadap diri kita, zalim terhadap diri kita, apalagi kepada orang lain. Energinya sangat luar biasa setelah mendapat tambahan energi berupa bisikan-bisikan syaitan. Yang kita tahu bahwa ayahanda kita itu tidak lepas dari peran syaitan. Faktor luar diri di dalam diri manusia, di dalam diri kita, yaitu bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala juga kita diajarkan oleh Allah dengan doa lain setelah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Supaya diri kita ini tidak kemudian dikuasai oleh bisikan-bisikan syaitan, maka doanya adalah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ada di dalam surat 23 ayat 97 dan 98. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, ya Allah sesungguhnya aku berlindung pada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari kedatangan, dari kehadirannya. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Maka amalan supaya selalu mendapat bimbingan dari Allah, tetap ada pada petunjuk Allah. Berdoa tentunya juga adalah penegakan sholat. Bukankah kita manakala sholat berdoa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang selalu kita minta di saat-saat sholat. Yang berarti memang wajib sholat. Amalan yang pertama kali harus kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai seseorang yang butuh sekali pertolongan Allah, butuh bimbingan Allah supaya tetap berada dalam petunjuk. Tunjuklah kami Allah ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Engkau, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan yang sesat.
Kita harapkan diri kita sahabat-sahabat rahimakumullah menjadi orang yang mendapat nikmat akhir hidup yang indah. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kita tidak mampu untuk kemudian mengendalikan diri kita sehingga tetap saja berada pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Kita butuh pertolongan dari Allah, bimbingan dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari tidak pernah akan kita lepas untuk berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan satu lagi sahabat rahimakumullah, supaya kita tetap dalam petunjuk Allah, disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lepas diri kita ini dari mempelajari Al-Qur'an. Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan kemudian mempraktekkan. Kenapa? Karena Al-Quran adalah rahmat Allah yang jelas, yang real, yang nyata. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Sahabat-sahabat rahimakumullah, itulah sedikit uraian tentang bahwa nafsu yang ada di dalam diri kita ini, ada nafsu yang disebut dengan amarah, yang bisa menuntun kita dengan kuat keluar dari petunjuk Allah, keluar dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjadi orang yang zalim, maka ketika keluar dari petunjuk Allah, naudzubillah min dzalik, akhir hayat kita bukan akhir hayat yang indah, tapi akhir hayat yang buruk. Dan itu yang tidak kita harapkan. Sekali lagi, sahabat-sahabat rahimakumullah, sangat perlu kita berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, pertemuan kita adalah pertemuan yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Demikian saja sahabat-sahabat rahimakumullah. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.